Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia M dengan NIM D101212447. Saya akan membawakan materi dengan judul Asas Dekonsentrasi Mata Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja kepada pemaparan materi. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari dekonsentrasi adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus urusan sektor administrasi dalam sistem NKRI. Dalam hal ini, kewenangan yang dilimpahkan itu hanyalah terbatas pada otoritas pengelola, sedangkan untuk otoritas politik tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Dengan kata lain, dekonsentrasi ini merupakan kombinasi dari sentralisasi dengan desentralisasi. Jadi, dekonsentrasi juga dapat dikatakan sebagai kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi yang saling berkaitan. Kemudian, yang selanjutnya ada dasar hukum dari dekonsentrasi. Yang saya ambil adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini dan menurut undang-undang ini, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh kepala gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001. Dasar hukum yang mengatur dekonsentrasi tercantum dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dekonsentrasi. Pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi. Kemudian ada ciri-ciri dari dekonsentrasi atau ciri-ciri dari asas dekonsentrasi. Ada beberapa ciri khusus yang terdapat pada sistem dekonsentrasi. Yang pertama adalah dekonsentrasi merupakan suatu penyerahan kewenangan. Yang kedua, pelimpahan wewenang dilakukan secara vertikal, misalnya dari presiden kepada gubernur. Kemudian yang ketiga adalah pihak yang dilimpahkan wewenang berstatus mewakili yang memiliki kewenangan sehingga ia tidak memegang tanggung jawab sendiri. Adapun yang terakhir adalah tujuan asas dekonsentrasi. Dalam pelaksanaan sistem dekonsentrasi, tentu ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan pengertian dekonsentrasi yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa tujuan dekonsentrasi. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Maksudnya, dengan melimpahkan wewenang tertentu dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, maka proses penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Pembangunan dan pelayanan umum merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Oleh karena itu, pemerintahan daerah yang diberikan wewenang untuk bidang administratif akan lebih mudah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kepentingan publik. Yang ketiga adalah menjaga komunikasi sosial dan budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan karakteristik yang berbeda-beda. Dengan adanya penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, maka proses komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara akan dapat dilakukan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah menjaga keharmonisan pembangunan nasional. Pembangunan di setiap daerah dapat terlaksana dengan baik bila terjalin keharmonisan dan keselarasan dengan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, pemerataan pembangunan di setiap daerah akan terlaksanakan secara berkesinambungan. Kemudian yang terakhir adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlaksananya asas dekonsentrasi ini, tentunya kita sudah dapat menjaga keutuhan NKRI, karena pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang merata di setiap daerah merupakan salah satu bentuk keadilan sosial yang harus dilaksanakan pemerintahan pusat.
Dengan begitu, maka tidak ada lagi kesenjangan sosial antara daerah yang pada akhirnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian saya juga ingin menambahkan kelebihan dan kekurangan dari asas dekonsentrasi ini. Yang pertama, kelebihan asas dekonsentrasi secara politis. Dekonsentrasi dapat meminimalisir keluhan di daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Kemudian, yang kedua, dekonsentrasi akan memungkinkan pemerintahan daerah berkomunikasi dengan pemerintahan pusat dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya hubungan langsung antara pemerintah dengan rakyat. Yang keempat, dekonsentrasi dapat membantu mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang ekonomi, administrasi, dan politik. Yang kelima, dekonsentrasi merupakan alat yang efektif untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Kemudian, ada kekurangan dari asas dekonsentrasi ini antara lain yang pertama, struktur pemerintahan yang kompleks membuat koordinasi menjadi lebih sulit. Keserasian dan keseimbangan antara semua kepentingan daerah cenderung lebih mudah terganggu. Kemudian menimbulkan fanatisme pada setiap daerah. Kemudian proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama. Dan yang terakhir adalah asas ini membutuhkan biaya yang lebih besar. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada presentasi saya kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.